kita ngobrol-ngobrol santai tentang bagaimana saya mendapatkan dedikasi Ekbang. Dulu awalnya saya bertugas di Dinas Peternakan Provinsi Bengkulu. Saya cerita dulu ya. Saya itu latar belakangnya dari sarjana peternakan. Jadi saya emang udah bertugas di Dinas Peternakan. Tapi pada saat itu kan di Provinsi Bengkulu. Nah, 16 tahun saya tugas di sana. Saya kan tugas belajar ke Bogor, ya kan. Pas udah di Bogor, saya kuliah di sana, tugas belajar di sana selama 3 tahun. Saya pulang lagi ke Provinsi Bengkulu. Sementara suamiku tidak mau pulang pada saat itu, maunya di Jakarta aja. Jadi karena suami maunya di Jakarta, istri harus ikut, ya kan. Istri harus ngikutin suaminya. Jadi kita ikutlah pindah ke Jakarta dengan proses tes dulu. Di DKI itu kalau PNS dari daerah mau masuk ke PNS DKI harus tes. Tesnya itu seperti kita tes mau masuk CPNS gitu. Ada tes tertulis, ada pengetahuan umum, pengetahuan sejarah, terus psikologi, ya, matematika, begitulah, seperti itu. Jadi ada tesnya, wawancara juga. Ada 3 hari kita tes hari itu ya. Nah, pendek cerita, saya pindah ke Dinas Peternakan. Pada saat itu Dinas Peternakan Provinsi DKI Jakarta. Nah, yang saat ini sudah berubah nama dinasnya, Dinas KPKP, Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan gitu loh. Jadi saya itu bertugas di Dinas KPKP. Awalnya itu saya awalnya saya itu jadi penyuluh pertanian lapangan, ya kan. Jadi tugas saya itu ke ternak terus ya, menangani ternak gitu loh. Waktu di Bengkulu ya nyuntik, yang vaksin. Saya tuh vaksin itu kita memvaksin hewan-hewan gitu kan. Kalau memvaksin itu ya seperti sekarang saat ini kan ada vaksinasi COVID ya, yang sudah viral sekarang, vaksinasi untuk COVID untuk manusia. Jadi kalau saya pada saat itu vaksinasi untuk hewan, ya kan. Saya yang nyuntik untuk hewan-hewan, baik itu untuk anjing, kucing, monyet, dan juga untuk vaksin ternak unggas itu untuk ayam gitu loh. Biasanya ayam pedaging, ayam bukan ras itu buras, artinya ayam kampung. Nah, kalau soal isolasi itu dari dulu kami dari peternakan itu udah biasa isolasi. Jadi kalau ada ternak yang sakit biasanya diisolasi. Artinya diisolasi itu dipisahkan ternak yang sakit dengan ternak yang sehat dengan ternak yang sakit. Artinya harus dipisahkan buat biar nggak nular penyakit yang ada di ternak ini, biar nggak nular ke ternak yang sehat. Nah, seperti itu. Jadi kalau saat ini isolasi mandiri, nah biasanya itu saat sekarang untuk manusia kan. Kalau untuk ternak isolasi doang namanya. Kalau untuk manusia isolasi mandiri ada, karena
isolasi itu kadang nggak muat di wisma atlet, nggak muat di rumah sakit atau di hotel, lah dibuatlah isolasi mandiri. Artinya isolasi yang dia itu istirahat di rumahnya sendiri. Pokoknya dia tidak campur dengan yang sehat-sehat gitu kan. Sama, intinya sama dengan untuk ternak dengan untuk manusia. Jadi isolasi itu udah biasa. Kata-kata itu, kalimat itu udah biasa terdengar bagi kami. Terus karantina juga. Kalau untuk ternak juga ada karantina hewan. Jangan kalian kira nggak ada karantina di hewan. Karantina itu sama seperti itu. Kita sepertinya diinin dulu itu ya, diperlakukan dulu tersendiri secara khusus gitu kan. Itu artinya di karantina dulu. Misalnya nih ada sapi didatangkan dari luar daerah masuk ke daerah kita. Nah sebelum ini disebar, artinya di drop kemana-mana, ini di karantina dulu gitu loh. Di karantina itu biasanya bisa 2 minggu misalnya kan, ditaruh dulu di karantina dulu ternak-ternaknya kalau untuk ternak. Jadi manusia juga begitu, di karantina dulu. Jadi hal-hal itu udah terbiasa kalau bagi kami. Bidang peternakan itu udah biasa itu. Kalau sekarang karena viral ini COVID, jadi untuk seolah-olah itu karantina itu untuk manusia, isolasi itu hanya untuk manusia, ya kan? Padahal sama, segala makhluk hidup itu dilakukan seperti itu kalau untuk kesehatan. Kalau di manusia kan kesehatan aja, kesehatan manusia, kesehatan tubuhnya gitu kan. Kalau untuk hewan, kesehatan hewan gitu loh. Jadi itulah perbedaan atau persamaan antara perlakuan untuk hewan dengan manusia. Jadi itu udah terbiasa bagi kami. Tapi yang membedakannya adalah petugasnya itu loh. Petugasnya kalau untuk hewan lebih resiko banget untuk petugas vaksinasi untuk hewan. Kalau untuk manusia petugasnya itu saat dia vaksin dia enak. Petugasnya itu duduk, diem, suntik, ya kan? Dia nyuntik manusianya. Kalau manusianya itu disuruh duduk, disuruh diem, itu nurut ya kan? Nurut manusianya yang akan divaksinnya. Tapi kalau kami vaksinator nama itu ya, orang yang memaksin itu adalah vaksinator. Kalau kami nih untuk hewan itu nggak bakal kita bisa seperti vaksinator untuk manusia. Kita harus melangkah dengan sigap, ya kan? Harus masuk kandang, keluar kandang hewannya. Terus kita harus memakai celana panjang biar kita aman saat ternak itu melawan. Kita udah sigap duluan, ambil ancang-ancangnya biar kita nggak ditendang. Terus gitu juga kalau anjing, kalau saat anjing itu divaksin, kita juga harus ambil ancang-ancang. Karena apa? Teman narasumberku dulu, dosenku lah dulu pernah di Sumatera Barat, di Sumatera Utara itu pernah saat dia vaksin rabies, vaksin anjing, pernah alat kemaluannya itu digigit sama anjing itu sendiri sampai dia itu seumur hidup loh, rusak alat kelamin dokter hewan itu sendiri. Jadi kami tuh beresiko banget buat petugas vaksinator untuk hewan. Jadi sangat-sangat beresiko gitu kan. Nah, kalau sekarang ini untuk
petugas kesehatan manusia itu saya bilang enak, lebih enak. Terus dia itu kan ditambahi tunjangannya kan, saat COVID ini tunjangan mereka ditambahin. Jadi mereka itu lebih enak pekerjaannya, lebih apalagi ya ada tambahan tunjangan kinerjanya selain yang sebelum-sebelumnya udah dia terima. Jadi paling enak saat ini mereka. Padahal kami juga saat itu saat ada gejala-gejala penyakit menular untuk hewan, kami juga punya tanggung jawab, punya target, harus sekian ribu dosis harus dihabiskan, sekian ribu ekor gitu kan, hewan yang harus kami vaksin. Tapi seperti itulah ya, nasib orang beda-beda gitu ya. Nah, sesudah itu kita akan kerjakan sesuai dengan petunjuk dari laboratorium, ya kan. Jadi yang divaksin tadi seperti apa, terus cek darahnya seperti apa, kayak swab juga kan, swab sama di hewan juga ada swab kok. Ada ulas darah, ya kan, darahnya itu dicek, ada objek gelas itu diulas darah namanya. Itu sesudah diambil darahnya diulas darah gitu kan, sama. Jadi laboratorium, mereka juga melakukan laboratorium untuk pengecekan darah di hewan juga sama. Jadi ini saya sharingkan ini agar masyarakat umum mengerti atau paham tentang vaksinator untuk hewan dengan vaksinator untuk manusia, ya, kira-kira seperti itu. Kalau mereka, saya ulang lagi, mereka itu petugas vaksinator untuk manusia itu enak. Dia cuma duduk manis, suruh duduk, diam, suntik, udah, ya kan. Kalau untuk hewan nggak bisa seperti itu. Resiko tetap sama-sama punya resiko. Nggak ada pekerjaan yang nggak punya resiko. Kalau juga kami nyuntik hewan, kalau saat itu kita nyuntiknya terus mati juga kita akan dituntut. Nggak dituntut. Nggak ada namanya manusia melihara hewan kalau bukan dia sayang sama hewan itu sendiri. Jadi kalau kita nyuntik juga mati akibat suntikan kita juga dituntut, ya kan. Mereka juga sama, ya, sama-sama dituntut. Jadi jangan kira petugas-petugas dari dinas peternakan itu tidak berisiko. Jadi itu sangat-sangat benar-benar bermanfaat lah bagi saya sendiri sebagai petugas dinas peternakan, karena saya itu sudah banyak menangani hewan, banyak yang saya tangani pada saat itu, ya kan. Apapun itu semua sudah saya lalui, karena 16 tahun saya megang petugas pos kesehatan hewan. Saya menangani langsung hewan-hewan yang ada di Provinsi Bengkulu saat itu. Terus saya juga menangani karantina hewan. Kebetulan di Dinas Peternakan Provinsi Bengkulu itu petugasnya pada saat itu untuk karantina tidak ada yang cewek. Ada juga cowok, tapi kan masih kurang pada saat itu, karena saat tahun 2000, ya, tahun 95
94-95 saya menangani penyuntikan untuk sapi, ternak sapi Bali dari Jerman. Itu pengalaman saya, ada 1.500 ekor yang saya tangani. Saya suntik langsung di atas truk, di bawah pohon, karena karantina hewan itu biasanya di bawah pohon biar adem, ya kan. Nah, sesudah saya pindah tugas di Provinsi DKI, yang saya tangani itu unggas. Kebanyakan ternak bebek pada saat itu ya. Pada saat itu di DKI Jakarta banyak kelompok-kelompok tani yang ribuan ekor ternak bebeknya. Nah, ternak bebeknya banyak sekali. Tiap satu kelompok bisa ratusan ekor. Nah, itu yang kita tangani di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu vaksin-vaksin untuk rabies itu pada zaman saya baru masuk ke DKI Jakarta tahun 1999 masih kurang. Artinya karena di DKI itu bebas rabies, jadi nggak terlalu banyak program pada saat itu vaksinasi rabies. Nah, tahun 2015 saya beralih ke kantor kelurahan karena ada lelang jabatan. Kebetulan pada saat sebelum saya pindah ke dinas ke kelurahan, ke kantor kelurahan, saya itu tugasnya di fungsional. Fungsional itu di dinas peternakan, saya dari penyuluh pertanian. Saya beralih ke fungsional yang pengawas mutu hasil pertanian. Jadi pengawas mutu hasil pertanian ini kita mengawasi hasil-hasil pertanian yang segar itu seperti daging, ya kan, daging. Terus susu jarang ya, yang baru-baru datang dari peternak itu jarang di DKI, dia kalengan aja. Terus telur, ya kan. Selain itu juga hasil olahannya. Jadi yang saya awasi itu adalah pangan segar dan olahan hasil ternak, hasil pertaniannya. Itu tugas saya dulu. Nah, kebetulan ada lelang jabatan tahun 2012, kalau nggak salah dimulainya 2012. Saya tes dan saya lulus di kantor kelurahan. Saya menjadi kasih sarpras saat itu, kasih sarana dan prasarana. Nah, ini yang saya mau cerita. Kasih sarpras ini belum ada, saat-saat sebelumnya itu belum ada namanya pasukan oren, belum ada namanya PPSU. Jadi PPSU itu saat adanya Gubernur Pak Ahok 2015. Jadi saya menjadi kasih sarpras selama 1 tahun 7 bulan. Sesudah saya bertugas jadi kasih sarpras, saya tes lagi. Saya disuruh oleh lurah saya untuk tes lagi karena dianggapnya katanya mampu, harus tes. Saya dipaksakan sampai tangan saya itu dipegang. Ayo harus tes, kamu harus tes. Itu ingat banget saya dipaksa untuk tes, harus ikut tes. Itu Pak Samuel, itu lurahnya pada saat itu Pak Samuel. Jadi
harus tes katanya. Saya ikut tes, lelang lagi, jadi 2 kali saya tes lelang jabatan. Akhirnya kebetulan saya lulus, saya menjadi sekretaris lurah di Gondang Dia. Di Kelurahan Gondang Dia saya bertugas selama 3 tahun. Jadi menangani warga yang berbagai macam masalah yang kita temui. Selain PPSU juga kita awasi, kita bimbing, dan pekerjaan sekretaris lurah itu banyak sekali. Semua lapisan masyarakat kita bina, kita data, kita semua pekerjaan yang ada di Kelurahan Gondang Dia. Kita mengawasi dari segala penertibannya. Pada saat itu masih ada, baru-baru ada ojol, terus ada lagi musrenbang, sama ya, di setiap kelurahan ada musrenbangnya. Terus sesudah kira-kira tahun 2019 memasuki 2020, saya masuk lagi di Kelurahan Kebun Kosong sebagai kasih ekbang. Nah, kembali lagi menangani PPSU. Jadi banyak sekali yang kita alami, kita tangani, semuanya urusan PPSU. Semua urusan yang berhubungan dengan kebersihan. Begitulah kira-kira pengalaman dari saya semenjak dari CPNS, dari fungsional menuju ke struktural. Jadi kedua jabatan tersebut saya sudah alami dua-duanya. Banyak pahit, banyak juga manisnya. Waktu kita jadi pejabat fungsional, seolah-olah kita itu berdikari karena tidak punya staf. Kita harus mengejar kredit poin, dan saya juga pernah mengalami kenaikan pangkat 2,5 tahun. Kalau kita bekerja dengan baik dan punya bukti-bukti fisik, setiap pekerjaan kita itu harus punya bukti-bukti fisik. Itulah yang akan dikumpulkan untuk kredit poin. Jadi kalau kita mau kenaikan pangkat, ada poin-poin, ada kredit poin yang harus kita kumpulkan. Ada standar yang dilakukan, ditentukan berapa kenaikan pangkat, berapa kredit poin yang harus kita tempuh untuk kenaikan pangkat. Jadi saya dari golongan 2A itu sudah fungsional, dari CPNS itu sudah fungsional, dan puluhan tahun saya di situ. Saya sebenarnya sangat-sangat senang jadi fungsional itu karena udah mendarah daging ya, karena dari CPNS. Jadi kalau dari CPNS biasanya kita udah terbiasa di lapangan, udah terbiasa kerja itu cekatan, terus pekerjaan itu selalu tertata rapi, selalu ada laporan secara fisik. Kita udah terbiasa dengan mengumpulkan segala laporan-laporan atau bukti-bukti kerjaan kita. Kalau saat ini kerjaan ASN itu biasanya hanya di e-kinerja. Di Ekin itu hanya sekedar ketik sudah. Biasanya seperti itu ya. Hanya diketik, termasuk itu hanya diketik saja karena nggak diperiksa-periksa, nggak wajib dia
dilampirkan untuk kenaikan pangkat. Kalau saat ini saya lihat struktural itu seperti itu ya. Jadi nggak ada bukti-bukti kerjaan kita itu apa, laporan secara umum aja. Kalau laporan misalnya untuk anggaran ya iya ada laporannya, itu udah umum itu. Tapi kalau untuk credit point, selain itu kita harus membuat segala bukti-bukti fisik apa yang kita kerjakan. Misalnya selain anggaran yang kita pakai itu ada laporan anggaran itu, terus selain itu kita harus mengejar credit point tadi. Kalau kita berleha-leha, kalau kita nggak mengumpulkan bukti-bukti pekerjaan kita, bukti-bukti apa yang kita kerjakan, itu tidak akan tercapai itu. Karena teman saya banyak yang nggak mencapai standar yang ditentukan. Bisa dia kalau 4 tahun atau 5 tahun dia nggak mencapai credit point yang ditentukan, dia akan dikeluarkan. Itulah fungsional. Jadi fungsional itu sebenarnya tergantung kita. Kalau mau naik pangkat cepat, ya kita harus gigih, harus tekun, harus rapi. Segala pekerjaan kita itu harus ada buktinya. Terus kita harus melihat seperti apa credit point yang harus kita kejar itu. Nah, kalau struktural nggak begitu. Kalau struktural yang penting dia 4 tahun aja naik. Mau apa kek nggak ada standar. Yang penting kamu tuh 4 tahun sudah di golongan itu, ya naik otomatis seperti itu ya. Tapi perbedaannya di struktural itu, kalau atasan kita itu lebih rendah golongannya dari kita nggak bisa naik. Kita seolah-olah dihambat. Tapi kalau untuk fungsional itu tergantung diri kita. Kalau atasan kita memang harus selalu lebih tinggi sebenarnya golongannya dari kita kan. Biasanya disebut itu koordinator. Kalau di fungsional itu koordinator disebut itu. Jadi kalau koordinatornya nggak mengumpulkan credit point sesuai dengan standar yang dicapainya, dia juga nggak akan bisa naik pangkat. Jadi kita bisa lebih tinggi golongan kita dibandingkan dengan koordinator kita. Cuman ada kendala aja biasanya di tim penilai. Tim penilai itu biasanya agak-agak apa ya, sepertinya ada, bisa dikatakan kalau dipersulit ya ada itu sepertinya ada tim penilai itu agak-agak curang sedikit ya. Mudah-mudahan besok ke depan ini tidak ada tim penilai yang curang ya. Jangan sampai membuat teman-teman itu jadi terhambat kenaikan pangkat. Dan juga bagi teman-teman juga, kalau mau bekerja, semangatlah, buatlah pekerjaanmu itu semakin baik dan semakin tertata rapi. Dan jangan lupa bukti-bukti pekerjaan yang kau laksanakan itu harus kau simpan, harus kau kumpulkan benar-benar sebagai bukti kamu sudah bekerja ya. Itu saran-saran saya, dan lihat poin-poin mana yang bisa kamu raih, poin-poin mana yang bisa menaikkan grade poinmu. Saya rasa itu saran saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Oke.